Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kajian kami yang berjudul Studi Kasus Pria Feminin dalam Bingkai Pendidikan IPS Kalangan Remaja di Sekolah. Saya Sofia Syatik Rezana, langsung saja saya jelaskan latar belakang penelitian ini berawal dari fenomena sosial yang banyak kita lihat di kalangan remaja saat ini. Perkembangan zaman dan pengaruh media membuat remaja, khususnya laki-laki, semakin bebas mengekspresikan dirinya. Banyak dari mereka yang kini lebih memperhatikan fashion, perawatan diri, dan penampilan, yang biasa disebut sebagai gaya hidup metroseksual. Fenomena ini menunjukkan bahwa konsep maskulinitas atau sifat kelakian kini mulai bergeser dari bentuk tradisional yang tegas, kuat, dan kaku menjadi bentuk yang lebih lembut, modis, dan terbuka. Hal menariknya, di lingkungan sekolah, fenomena ini sering menimbulkan beragam tanggapan. Ada yang menganggap hal tersebut sebagai gaya modern, tapi ada juga yang memandang menyimpang dari norma laki-laki. Disinilah pendidikan IPS memiliki peran penting. IPS tidak hanya mengajarkan pengetahuan sosial, tetapi juga nilai toleransi, empati, dan penghargaan terhadap keberagaman identitas gender. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk dan presentasi maskulinitas di modern di kalangan remaja pria feminim di sekolah, bagaimana interaksi sosial mereka dengan teman sebaya, serta bagaimana peran pendidikan IPS dalam membangun sikap inklusif terhadap perbedaan tersebut. Secara umum, penelitian ini bermanfaat bagi guru, siswa, maupun sekolah. Guru dapat memahami pentingnya keberagaman gender dalam pembelajaran, siswa bisa belajar menghargai perbedaan, dan sekolah dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan ramah bagi semua peserta didik. Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang kajian teoritis tentang identitas dan gender. Nah, dalam penelitian ini, istilah seks dan gender dibedakan secara jelas. Seks bersifat biologis dan menunjukkan perbedaan fisik antara laki-laki dan perempuan sejak lahir. Sementara itu, gender merupakan konstruksi sosial yang dibentuk oleh budaya, lingkungan, dan kebiasaan masyarakat. Artinya, sifat laki-laki dan perempuan terbentuk melalui proses sosial yang panjang, bukan bawaan dari lahir. Simone de Beauvoir menyatakan bahwa seseorang tidak dilahirkan sebagai perempuan, tetapi menjadi perempuan, yang berarti identitas gender dibentuk melalui pengalaman dan pembelajaran sosial. Judith Butler kemudian memperkuat gagasan ini lewat teori gender performativity, yaitu bahwa gender ditampilkan melalui tindakan sehari-hari seperti cara berpakaian, berbicara, dan berperilaku. Masa remaja menjadi fase penting dalam pembentukan identitas gender, karena pada tahap ini, individu mulai mengeksplorasi siapa dirinya dan bagaimana ia ingin diterima di lingkungan sosial. Nah, ekspresi feminim pada remaja lelaki misalnya bukan penyimpangan, tetapi bentuk pencarian jati diri di tengah budaya modern yang terus berubah. Nah, dalam konteks pendidikan IPS, pemahaman tentang gender penting untuk menumbuhkan sikap toleransi terhadap perbedaan. Siswa diharapkan mampu memahami bahwa identitas sosial terbentuk melalui interaksi dan lingkungan, sehingga setiap ekspresi diri layak dihargai dan diterima. Saya akan melanjutkan materi mengenai maskulinitas modern dan pengaruh budaya populer terhadap perilaku remaja pria feminim. Secara umum, maskulinitas tradisional menggambarkan laki-laki yang kuat, tegas, rasional, dan tidak menunjukkan sisi emosionalnya. Namun di era sekarang muncul bentuk maskulinitas modern yang lebih fleksibel. Laki-laki tidak lagi dianggap lemah jika memperhatikan penampilan atau mengekspresikan perasaan. Justru mereka terlihat sebagai pribadi percaya diri dan modern. Fenomena inilah yang melahirkan istilah pria metroseksual, yaitu laki-laki yang sadar akan penampilan, gemar menggunakan produk perawatan tubuh, mengikuti tren fashion, dan peduli pada estetika. Perilaku ini dipengaruhi oleh media dan kebudayaan seperti K-pop yang menampilkan sosok laki-laki dengan gaya berpakaian modis, kulit terawat, dan sikap lembut, namun tetap dianggap maskulin. Namun dalam konteks sosial, ekspresi seperti ini kadang masih mendapat penilaian negatif
Beberapa teman sebaya biasa saja memberikan label seperti lembek atau istilah lainnya, tetapi di sisi lain banyak juga remaja yang mulai menerima dan memahami bahwa setiap orang punya cara berbeda dalam menampilkan identitasnya. Dari fenomena ini kita bisa melihat bahwa konsep maskulinitas kini semakin cair dan beragam menyesuaikan dengan perkembangan budaya, media, dan teknologi. Baik, selanjutnya dari penelitian terdahulu dapat kita simpulkan bahwa transformasi maskulinitas tradisional menuju maskulinitas modern dan estetis. Penelitian Anggana 2017 menyoroti representasi maskulinitas melalui media digital, sedangkan Aditya 2022 mengkaji konstruksi identitas pria metroseksual dalam konteks seksual perkotaan. Faisal 2022 meneliti hubungan antara gaya hidup, fashion, dan identitas sosial pria metroseksual melalui pendekatan kuantitatif. Secara keseluruhan, ketiga landasan teoritis mengenai perubahan makna maskulinitas, pengaruh media, dan gaya hidup terhadap identitas gender, serta bagaimana remaja dan pria muda menegosiasikan citra diri maskulinitas dalam budaya modern. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai metodologi penelitian yang meliputi rancangan penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data, prosedur penelitian, dan kerangka berpikir. Penelitian kami menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik literatur review yang mana kami mengumpulkan berbagai jurnal, buku, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan gender dan lelaki feminim yang bisa digunakan untuk sumber proposal penelitian kami. Nah, proses penelitian ini meliputi 4 tahap, yaitu ada pra-penelitian, pengumpulan literatur, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Analisis kami dilakukan secara tematik dengan cara membaca dan mengelompokkan berbagai informasi dari sumber-sumber tersebut untuk menemukan makna yang relevan. Nah, dari hasil kajian kami menemukan bahwasanya lelaki feminin itu bukanlah bentuk dari penyimpangan, melainkan bagian dari identitas sosial mereka dalam mengapresiasikan diri melalui gaya bicara, fashion, dan perilaku. Dalam konteks pendidikan ini, fenomena lelaki feminim bisa menjadi penting dalam IPS karena bisa membangun pemahaman sosial dalam menghargai perbedaan dan menghindari bullying. Nah, sebagai penutup dari proposal penelitian kami dapat disimpulkan bahwasanya bahwa keberagaman ekspresi gender adalah realitas sosial yang perlu diterima dengan terbuka, dan pendidikan IPS diharapkan bisa menjadi wadah untuk menumbuhkan kesadaran, toleransi, dan saling menghormati antar perbedaan. Sekian, terima kasih.